Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Hari ini saya rindu berkhotbah kepada setiap Anda. Tapi sebelumnya saya mau bawa Anda untuk berpikir terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Pernah enggak Anda pergi ke suatu tempat mungkin liburan bersama dengan suami, istri atau dengan keluarga besar Bapak Ibu Saudara. Anda pergi ke sebuah tempat dan Anda melihat jalan yang sama, Anda melihat gedung yang sama, Anda melihat situasi yang sama. Jadi Anda dengan keluarga Anda dengan suami istri Anda atau mungkin teman Anda holiday di sebuah kota atau negara, Anda jalan di ruas jalan yang sama, tapi pada saat pulang Anda menemukan cerita-cerita yang berbeda. Anda bisa bercerita dari sisi, tadi macetnya luar biasa ya, tapi tiba-tiba rekan Anda yang lain bisa ngomong kayak gini, tadi saya lihat ada pengemis atau ada pengamen duduk di seberang jalan, kayaknya kasihan. Terus ada satu orang lagi yang jalan sama-sama Anda, dia punya cerita yang berbeda. Tadi tuh mobil yang lewat itu keren ya, modelannya bagus banget, warnanya juga bagus. Anda pernah dapati situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara? Anda jalan dengan situasi yang sama, jalan yang sama dan sebagainya. Tapi pada saat pulang ke rumah banyak versi ceritanya Bapak Ibu Saudara. Ada yang melihat macetnya, ada yang melihat ada orang yang harus ditolong. Ada yang melihat situasi yang berbeda dari pandangan mata Anda Bapak Ibu Saudara. Sama halnya dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada di sebuah tempat Bapak Ibu Saudara, even itu ketika kita ada di kota ini Bapak Ibu Saudara, kita punya cara pandang yang berbeda tentang kota ini. Saya bisa punya perspektif yang berbeda tentang kota ini. Saya bisa ngomong kayak gini, kota ini indah ya, ada pantainya, ada gunungnya. Tapi ada sebagian orang yang lain ngomong kayak gini, kota ini terlalu gede, bingung kotanya yang mana. Atau ada sebagian orang yang ngomong, kota ini banyak macetnya. Atau kota yang mungkin tidak aman buat saya. Mungkin ada sebagian orang yang ngomong seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang punya paradigma, banyak orang punya pemikiran. Kenapa saya harus ada di sebuah wilayah? Kenapa saya harus ada di sebuah tempat? Kenapa saya harus ada di sebuah situasi? Kenapa Tuhan menempatkan saya di posisi ini? Kenapa Tuhan menempatkan saya lahir di keluarga ini? Kenapa Tuhan menempatkan saya di pekerjaan seperti ini? Kenapa Tuhan menempatkan saya tinggal, lahir bersama-sama dengan keluarga ada di kota ini Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan pertemukan saya bertemu dengan orang seperti ini? Tipenya seperti ini, wataknya berbeda sama seperti saya, beda dari saya. Kenapa sih Tuhan tidak pertemukan saya dengan orang yang sama aja dengan saya, Bapak Ibu Saudara? Dan Bapak Ibu Saudara, kadangkala jawaban yang sangat mungkin dan biasanya muncul dalam hidup atau dalam pemikiran kita adalah, oh iya, saya ada di sebuah tempat, saya ada di kota ini karena saya bekerja. Saya ada di tempat ini karena saya memang lahir di kota ini. Saya ada di tempat ini karena memang papa mama saya berasal dari sini Bapak Ibu Saudara. Atau saya ada di sini karena memang nasib kayaknya ya saya harus ada di kota ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Anda perhatikan seorang Paulus Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus ada di Athena, kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 Bapak Ibu Saudara. Anda bisa buka dan Anda bisa baca bersama-sama dengan saya dalam hitungan ketiga, 2, 3. Dari satu orang saja ayat 27. Firman Tuhan ini menarik perhatian saya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda baca firman Tuhan, Anda lihat background dari kenapa ayat firman Tuhan ini tertulis dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya ceritakan backgroundnya sedikit. Jadi pada saat
Paulus ini melakukan jadwal pelayanannya Bapak Ibu Saudara ke Tesalonika. Ketika Paulus bertemu dengan jemaat di sana, berada di kota Tesalonika Bapak Ibu Saudara, dia terjadi perlawanan Bapak Ibu Saudara dengan pelayanan dari seorang Paulus. Akhirnya singkat cerita, karena terjadi perlawanan, pertentangan dengan pelayanan Paulus di sana Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi dengan Paulus? Paulus akhirnya bertolak dari Tesalonika, dia pergi ke Berea. Jadi satu arah gitu, dari Tesalonika dia pergi ke Berea. Dan pada saat tiba di Berea Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika ngikut Paulus. Dan akhirnya mereka mengkompori orang-orang yang ada di Berea Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi perlawanan juga sehingga Paulus, karena banyak orang yang terhasut di Berea Bapak Ibu Saudara dengan pelayanannya Paulus. Terhasut dalam area negatif ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Paulus diboyong ke Athena Bapak Ibu Saudara. Diboyong ke Athena, di sana dia menunggu Silas dan Timotius. Sambil dia menunggu Silas dan Timotius, Paulus melihat kota itu Bapak Ibu Saudara. Paulus melihat keadaan kota Athena. Apa yang terjadi? Di situ ditulis bahwa Paulus berkata bahwa Tuhanlah yang menentukan musim-musim manusia dan batas-batas kediaman mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, tempat ketika kita berada itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Oh, saya ada di kota ini karena saya bekerja. Saya ada di kota ini karena saya sekolah. Saya ada di kota ini karena saya ikut suami. Saya ada di kota ini karena memang saya lahir dan punya keturunan di kota ini. Bapak Ibu Saudara, tidak sesederhana itu. Rasul Paulus ngomong bahwa Tuhanlah yang menentukan musim-musim manusia dan batas-batas kediaman mereka. Jadi pada saat Paulus ada di Athena, dia melihat situasi kota Athena yang penuh dengan penyembahan berhala, banyak mesbah-mesbah penyembahan berhala yang dibangun di sana, muncullah belas kasihan dalam hatinya seorang Paulus. Lahirlah hati yang penuh dengan belas kasihan, muncullah kesedihan dalam hatinya seorang Paulus. Dan akhirnya dia nulis kayak gini Bapak Ibu Saudara. Yang Anda perlu perhatikan adalah Paulus ini tidak merencanakan untuk datang ke Athena. Dia tidak kebetulan harus ada di Athena Bapak Ibu Saudara. Tidak ada dalam perencanaannya, tidak ada dalam schedule pelayanannya. Tapi pada saat dia datang ke Athena, Tuhan menaruh belas kasihan dalam hatinya seorang Paulus. Tuhan menaruh hati yang penuh dengan belas kasihan, lahir kesedihan dalam hatinya Paulus. Dan Paulus mengatakan bahwa Tuhanlah yang menentukan musim-musim manusia dan batas-batas kediaman mereka Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Anda perhatikan bagian berikutnya ngomong kayak gini. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tuhan tidak hanya memikirkan di mana kita berada. Tapi Tuhan juga memiliki tujuan yang jelas untuk setiap kita. Katakan amin. Jadi jangan lewat firman Tuhan ini saya mau mengajak Anda Bapak Ibu Saudara. Mari kita tidak hanya punya pemikiran bahwa Tuhan menempatkan saya di sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah jabatan, sebuah posisi, sebuah kota, sebuah negara. Karena memang harus demikian. No, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan lewat firman Tuhan ini, di situ dikatakan bahwa Tuhan menentukan musim-musim hidup kita. Jadi tanpa Anda sadar, Anda ada di sebuah wilayah, kota, posisi, jabatan, pekerjaan, apapun itu tidak sesederhana pemikiran Anda. Tuhan sudah menetapkan Anda ada di sana. Katakan yes. Tuhan sudah punya tujuan yang mulia dalam hidup Anda. Tuhan bukan sekedar menetapkan Anda, menentukan Anda ada di situ. Tapi Tuhan juga akan menyertai Anda. Jadi kalau hari ini Anda mempertanyakan Tuhan ada di mana ketika Anda membangun sebuah usaha,
Anda masih mempertanyakan kenapa Tuhan taruh saya ada di sebuah posisi, sebuah pekerjaan, sebuah perusahaan. Anda mempertanyakan kehadiran Tuhan, Anda mempertanyakan keadilan Tuhan. Saya mau katakan siang hari ini kepada setiap Anda bahwa Tuhan bukan sekedar menaruh Anda di situ. Tapi Tuhan punya maksud yang mulia dalam hidup Anda. Katakan amin. Anda sepakat dengan saya? Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini Anda punya pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Tuhan, mempertanyakan Tuhan, Tuhan selalu ada Bapak Ibu Saudara. Jadi coba balik pertanyaannya. Tuhan kenapa saya ada di sini? Tuhan kenapa saya harus lakukan ini? Tuhan kenapa harus kayak gini? Coba Anda balik pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Coba Anda balik pertanyaannya dengan kayak gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kalau keadaanku kayak gini, kalau situasiku kayak gini, kalau bisnisku kayak gini, kalau usaha keluargaku kayak gini, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Amin. Itu tandanya Anda mau mengajak Tuhan untuk sepakat Bapak Ibu Saudara. Karena dalam kesepakatan, dalam unity, dalam kesatuan ada open heavens Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk berpikir seperti Tuhan berpikir. Melihat seperti Tuhan melihat. Seperti khotbah saya hari ini saya berikan tema Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar melihat seperti Tuhan melihat. Katakan amin. Amin. Nah, di tengah-tengah situasi kita seperti itu Bapak Ibu Saudara, yang kita masih ada dalam tahap mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kenapa dan kenapa Bapak Ibu Saudara. Kadang Tuhan itu tidak selalu memberikan instruksi kepada kita atau memberikan arahan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bukan Allah yang gegabah. Setahu saya Bapak Ibu Saudara, enggak tahu kalau yang Anda tahu ya. Tapi yang sepengetahuan saya selama saya ikut Tuhan, Tuhan itu enggak pernah gegabah dalam hidup setiap orang yang Dia kasihi. Dia selalu merancangkan yang terbaik, bahkan firman Tuhan ngomong, bahkan dari sejak kita masih dalam kandungan, Tuhan tuh sudah punya blueprint, punya rencana, punya tujuan ilahi dalam hidupnya kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, katakan samping kiri kanannya, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Nah menariknya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi kita, kadang-kala Tuhan tuh enggak langsung ngomong, pergi ke tempat ini, lakukan itu, kerjakan ini. Do something, actionmu kayak harus kayak gini, harus kayak gitu. Kadang-kala enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu Allah yang selama saya ikut Tuhan, saya belajar Tuhan itu Allah yang tidak pernah gegabah dalam hidup saya, dalam hidup Anda juga. Dan Dia itu selalu bekerja smooth Bapak Ibu Saudara. Sungguhan, Dia itu bekerja dengan cara yang pastinya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu pasti, amin Bapak Ibu Saudara. Maksudnya saya kayak gini, kadangkala Tuhan itu tidak berikan instruksi secara langsung kepada kita, tapi Tuhan sengaja mempertemukan kita dengan orang-orang tertentu. Kadang Tuhan sengaja mempertemukan kita dengan keadaan-keadaan tertentu. Atau kadang Tuhan mempertemukan kita, menarik perhatian kita untuk mendoakan sebuah situasi tertentu. Atau orang-orang tertentu di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tidak langsung ngomong, kamu lakukan ini, kamu kerjakan ini, kamu pergi ke sana. Enggak, kadangkala supaya kita semakin bergantung sama Tuhan, Tuhan tuh membuka cara pandangnya kita untuk kita tuh bertemu dengan orang-orang tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Makanya hari ini saya mau sharekan 3 hal kepada setiap Anda. Kita mau belajar seperti yang Tuhan lihat dalam hidupnya kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar melihat apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang kita lihat. Hari ini saya enggak pakai kacamata Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau ilustrasikan ketika kita pakai kacamatanya kita tuh lihat dengan cara pandangnya kita. Mungkin saya punya kacamata minusnya mungkin -2. Saya lihat
Ya seminus yang saya buat kayak gitu Bapak Ibu Saudara di optik atau di dokter. Tapi kalau saya lepas ternyata minusnya saya tuh 5 misalnya. Saya lepas kacamatanya saya ambil kacamata minus 5 itu yang sesuai dengan kerusakan matanya saya pakai objek yang saya lihat itu pasti lebih terang. Maksudnya saya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita selalu memakai kacamatanya kita yang tidak sesuai minus itu Bapak Ibu Saudara, kadangkala penglihatannya kita buram. Kadangkala kita tidak bisa melihat jelas apa maksud Tuhan di depan. Kadangkala kita tidak bisa lihat jelas apa yang Tuhan ingin kita kerjakan depan. Makanya kita harus lepas kacamata yang tidak sesuai minus itu. Kita pakai kacamata yang sesuai minus dari Tuhan. Supaya kita lihat jelas apa maksud Tuhan di depan kepada setiap kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda sepakat dengan saya amin? Jadi hari ini saya mau bagikan kepada Anda Bapak Ibu Saudara. Tentang 3 hal Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar melihat apa yang Tuhan mau lihat dari hidupnya kita. Belajar melihat apa yang Tuhan lihat. Katakan yes. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, ketika Tuhan membuka mata, kita tidak bisa lagi melihat seperti dulu. Katakan yes. Ketika Tuhan buka mata rohani kita, ketika Tuhan pakaikan kacamatanya Tuhan bagi kita, maka pandangan kita yang dulu seperti saya bilang, minusnya kita yang tidak sesuai itu, ketika kita pakai minus yang sesuai itu akan clear Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya pakai soft lens Bapak Ibu Saudara, saya sesuaikan minusnya dengan kacamatanya saya. Jadi saya jelas lihat ada tulisan doa dan firman Tuhan, 35 menit dan sebagainya. Anda bayangkan kalau saya tidak pakai kacamata, tidak pakai minus, tidak pakai soft lens yang sesuai ini, saya tidak akan melihat tulisan yang ada di depan. Jadi hari ini saya mau katakan kepada setiap kita bahwa kalau kita pakai apa yang Tuhan inginkan untuk kita pakai Bapak Ibu Saudara, maka masa lalu pemikiran-pemikiran sebelumnya yang tidak sesuai dengan kebenaran itu akan ditinggalkan. Akan kita lupakan karena kacamata Tuhan yang kita pakai. Katakan yes. Yohanes 4 ayat 4. Kalau Anda perhatikan, Anda buka dulu karena kita mau lihat perikopnya. Yohanes 4 ayat 4. Yang sudah dapat katakan yes. Oke, Bapak Ibu Saudara, ayatnya sangat-sangat pendek. Yohanes 4 ayat 4. Anda bisa baca dengan suara yang lantang. 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Menariknya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat pendek ini kalau kita lihat konteks dari ini, pasal ini Bapak Ibu Saudara, percakapan perikopnya tuh ngomong kayak gini, percakapan dengan perempuan Samaria. Dan di situ ditulis, dan di situ ditulis bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam perjalanan ke Samaria, Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya, dia itu bertemu dengan perempuan Samaria ini. Murid-muridnya itu tergesa-gesa dan pengen cepat-cepat pergi Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Yesus lihat, cara pandangnya Yesus adalah dia melihat harus ada obrolan yang dimulai bersama-sama dengan perempuan ini. Dan Anda lihat dampak dari kesengajaan Yesus itu. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, dia ajak ngobrol perempuan Samaria itu, endingnya apa? Bukan satu orang ini saja yang diselamatkan, tapi seisi kota diselamatkan. Wow, dahsyat. Amin. Amin. Jadi dan kalau Anda perhatikan di situ tuh Tuhan tuh ngomong ke murid-muridnya kayak gini, lihatlah sekelilingmu. Jadi Yesus tuh ngomong kepada murid-muridnya, lihat sekelilingmu. Dari sini seolah-olah Yesus tuh pengen ngomong sama murid-muridnya, kalian itu harus belajar dari saya. Mungkin cara pandangnya murid-murid itu cuma lihat tujuan akhir. Tapi ternyata cara pandangnya Tuhan,
Dia melihat sekeliling sebelum mencapai tujuan akhir, ada area-area yang perlu kita bereskan. Ada area-area yang perlu kita selesaikan Bapak Ibu Saudara. Kadang kita itu fokus kepada visi saja, ujung visi itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lupa bahwa untuk mencapai visi itu ada proses yang harus kita lewati. Katakan amin. Amin. Untuk mencapai visi itu ada proses yang perlu kita lewati. Dan Yesus mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Dia tidak fokus kepada tujuan akhir, tapi dia melihat kebutuhan sekelilingnya. Oke, di sini ada perempuan Samaria dan harus ada obrolan yang disengaja supaya perempuan ini mengalami yang namanya kebangunan rohani. Dan dampaknya luar biasa. Satu kota diselamatkan karena satu orang ini. Anda perhatikan, Anda belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengizinkan Tuhan untuk kasih kacamatanya ke kita, cara pandangnya ke kita, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, itu yang Tuhan akan kerjakan dan kita akan tercengang-cengang dengan perbuatannya Tuhan. Karena sekali lagi kita ini bukan Tuhan, betul? Kita ini bukan Tuhan Bapak Ibu. Kita ini bukan orang yang bisa tahu segalanya. Makanya kita butuh Tuhan. Kita butuh cara pandangnya Tuhan untuk melihat. Kalau pekerjaanku seperti ini, untuk mencapai visiku dalam pekerjaanku, untuk mencapai visi dalam rumah tanggaku, untuk mencapai visi dalam bisnisku. Oke, saya punya tujuan akhir, tapi untuk mencapai itu proses apa yang akan saya lewati? Jangan skip proses, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena proses mengajarkan kita untuk semakin bergantung sama Tuhan. Tapi kenapa ada proses yang membuat orang jauh dari Tuhan? Karena keputusan kembali kepada setiap pribadi Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya belajar satu hal, bahwa proses itu mendewasakan kita untuk semakin bergantung sama Tuhan. Bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kalau Anda kena proses di PHK, Anda kehilangan pekerjaan, Anda kehilangan bisnis Anda punya masalah, Anda punya tantangan, bukan langsung Anda harus tinggalkan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Bukan Anda harus langsung tinggalkan connect group, bukan Anda harus langsung tinggalkan gereja. Seolah-olah Anda lenyap di telan bumi Bapak Ibu Saudara, entah keberadaan Anda di mana. Karena cek punya cek, saya lagi dalam masalah. Saya lagi dalam proses bla bla bla. Malahan Bapak Ibu Saudara seringkali yang saya belajar, seringkali kalau Anda yang sudah terlibat dalam pelayanan ya, ketika kita lagi alami proses, kita tetap melayani Tuhan. Pelayanan itulah kadangkala menjaga kita. Bukan kadangkala, selalu menjaga kita Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita melayani, kita tuh berdoa untuk jiwa-jiwa. Pagi-pagi benar kita seringkali berdoa 7:30 di sini dipimpin oleh pendoa. Kita berdoa sepakat sama pelayan Tuhan sebelum jemaat datang. Kita 7:30 kita sudah berdoa di sini, kita mengurapi kursi-kursi yang ada, kita mengurapi ruangan yang ada, kita minta hadirat Tuhan tercurah. Tahukah Anda, ketika kita belajar mengadopsi hati Tuhan, mengadopsi apa yang Tuhan inginkan, berdoa untuk orang lain, berkat itu terlebih dahulu akan Tuhan limpahkan dalam hidup Anda. Karena Anda yang berdoa Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini saya mau katakan, di momen ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada setiap kita, jangan tinggalkan pelayanan karena Anda punya masalah. Jangan tinggalkan pelayanan karena Anda punya proses. Tapi izinkan proses itu mendewasakan Anda untuk bergantung sama Tuhan dan tetaplah melayani Tuhan. Katakan amin. Tetaplah melayani Tuhan. Yang sudah terlibat dalam pelayanan, katakan samping kiri kanannya, setia melayani Tuhan. Walaupun 3 kali. Walaupun 3 kali maksudnya karena teman-teman yang hari ini melayani di PAW, mereka tuh full pelayanan hari ini Bapak Ibu Saudara 3 kali. Kita berikan applause dulu, berikan semangat untuk mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama
Ketika Tuhan membuka mata kita tidak akan lagi melihat ke belakang. Mengingat lagi apa yang lalu Bapak Ibu Saudara. Jadi pakailah kacamatanya Tuhan. Katakan yes. Yang kedua, jangan terburu-buru menjadikan beban yang ada dalam hatimu itu sebagai arahan. Katakan yes. Di sini Bapak Ibu Saudara kita perlu hati-hati. Karena kenapa sampai apa yang ada dalam hatinya kita ketika kita mungkin baru selesai altar call. Ketika mungkin kita baru selesai didoakan. Ketika kita baru selesai ditumpangi tangan oleh seseorang hamba Tuhan dan sebagainya. Terus kita menggebu-gebu. Kebanyakan kan orang kalau baru selesai didoakan tuh berapi-api. Saya mau lakukan ini, saya mau kerjakan ini, saya mau bisnis ini, saya mau pelayanan ini. Enggak apa-apa. Saya 24 jam di rumah Tuhan enggak apa-apa. Yang penting saya melayani. Wah, dahsyat. Kami bahagia Bapak Ibu Saudara. Tapi Anda melampaui full timer. Jadi maksudnya saya apa jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan buru-buru untuk Anda bertindak, jangan buru-buru untuk Anda melakukan action sebelum yang namanya Anda berdoa minta peneguhan dari Tuhan. Katakan yes. Karena kenapa? Kita ini punya emosi, betul? Kita ini punya pengalaman, kita ini punya keinginan, dan kita juga punya mungkin luka-luka di masa lalu yang belum kita bereskan atau akan kita bereskan. Dan semua itu akan mempengaruhi tindakan kita dalam melakukan yang namanya action Bapak Ibu Saudara. Dalam melakukan yang namanya tindakan. Jadi Anda butuh yang namanya berdoa. Anda butuh yang namanya mencari wajah Tuhan. Masuk kamar doa Anda, berdoa tanya Tuhan, Tuhan saya dapat firman ini, Tuhan pertegukan, Tuhan dengan caramu berikan damai sejahtera dalam hatinya saya. Ketika saya dapat firman Tuhan ini saya punya damai sejahtera. Tuhan saya butuh arahan yang jelas, berdoa sama Tuhan. Jangan langsung Anda gegabah melakukan banyak hal. Jangan langsung Anda gegabah melakukan sesuatu. Saya baru selesai dinubuatkan jadi pemimpin, saya mau langsung jadi coach. Boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi yang namanya kepemimpinan pasti ada yang namanya proses untuk bertumbuh. Saya hari ini sudah terima Tuhan, saya sudah menerima keselamatan di MSJ. Saya mau langsung pelayanan Bapak Ibu Saudara, bisa. Tapi saya pernah dapat ilustrasi kayak gini. Ketika kita belum dipulihkan, ketika kita belum diselamatkan, kita itu ilustrasinya seperti orang yang sakit. Dan ketika kita memaksakan diri kita yang lagi sakit ini untuk melayani orang yang butuh Tuhan juga, yang mungkin dia lagi sakit hatinya, sakit pikirannya, sakit mentalnya, kita memaksakan untuk melayani mereka. Apa yang terjadi dengan Anda? Apa yang terjadi Bapak Dokter? Pasti tambah sakit, betul enggak? Karena kita sendiri enggak sehat. Makanya hari ini kenapa di gereja kita ada yang namanya MSJ 1, ada yang namanya MSJ 2 sebelum Anda melayani di gereja ini. 19 sampai 31 bulan ini kita ada Servolution Bapak Ibu Saudara. Oke. 19 sampai 31 kita ada Servolution di gereja ini Bapak Ibu Saudara. Servolution itu apa? Nanti dijelasin lebih detail lagi sama Bapak Gembala. Tapi itu wadah di mana Anda bisa hari ini untuk terlibat mendukung visi yang Tuhan taruh atas gereja. GMS di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Banyak departemen, banyak pelayanan di sana. Tapi kenapa sampai Anda harus lulus MSJ 1 dulu, MSJ 2, Anda dipulihkan, Anda diubahkan, Anda terima keselamatan, Anda aktif CG, Anda aktif ibadah raya. Tujuannya satu, supaya Anda betul-betul sehat untuk melayani setiap jemaat Tuhan yang datang yang rindu sama Tuhan. Katakan amin. Terus apa kabarnya saya yang sudah CG rutin, ibadah raya rutin, saya sudah lulus MSJ 1, saya sudah lulus MSJ 2, tapi saya tidak punya beban hati. Berdoa Bapak Ibu Saudara, jangan kuburkan itu talenta Anda. Setiap orang tuh diberikan talenta. Sepakat dengan saya?
Setiap orang diberikan talenta. Tidak ada satupun orang yang tidak diberikan talenta. Firman Tuhan ngomong kayak gitu kok Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sampai detik ini ada orang yang tidak mau melayani Tuhan, saya rasa Anda butuh berdoa dulu. Tapi jangan berlama-lama di dalam ruang doa Anda. Setelah Anda berdoa, Anda cek, analisa diri Anda. Talentanya saya apa? Berikan diri Anda untuk melayani. Pelayanan banyak sekali nanti akan difasilitasi Bapak Ibu Saudara di sosial media, di depan lobi dan sebagainya. Ada booth, Anda bisa terlibat di sana. Tapi yang pasti jangan gegabah Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda hari ini, saya tadi pagi juga ngomong di umum 1, ada banyak orang muda yang hobi ya, saya katakan bisa dikatakan seperti itu, yang hobinya pindah-pindah kerjaan. Kalau sudah tidak nyaman di pekerjaan ini 1 bulan resign pindah lagi, 1 bulan resign pindah lagi. Iya sih saya tahu Anda pintar, saya tahu Anda punya pengalaman dan sebagainya, tapi belajarlah untuk mengerti dulu isi hatinya Tuhan di sana. Tanya Tuhan, berdoalah sama Tuhan. Jangan suka-suka pindah pekerjaan yang edal, yang profesional muda. Belajarlah setia di sana dulu. Tapi bosku kayak gini, enggak sesuai ekspektasiku. Milenial Gen Z itu punya banyak ekspektasi. Tapi apakah ekspektasi Anda itu bisa mendatangkan kebaikan untuk Anda? Kalau ekspektasi Anda itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak mendatangkan kebaikan kepada hidup Anda, berarti itu bukan dari Tuhan. Jangan-jangan ekspektasi Anda, bosku harus jadi bos yang lemah lembut, yang ngomongnya itu seperti Wong Solo, yang lembutnya minta ampun, yang enggak pakai nada tinggi dan sebagainya. Saya rasa itu tidak mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda salah pasti Anda ditegur. Kalau Anda salah Anda pasti akan dikasih SP dan sebagainya. Jadi belajar untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Amin. Saya pernah ketemu 1 orang, dia sudah cari pekerjaan di kota ini berbulan-bulan. Terus dia ngomong sama saya, kayaknya memang Tuhan tidak taruh saya di kota ini deh. Tuhan memang tidak taruh saya di kota ini. Jadi kayaknya saya akan pergi dari kota ini. Saya ngomong sama dia, kamu sudah berdoanya kayak gimana sih? Kayak gitu. Terus dia ngomong, ya saya sudah berdoa Kak dan saya sudah berusaha. Terus saya ngomong, ada masanya di mana kalau kamu enggak berdoa tidak terjadi terobosan, ambillah puasa Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya ajak puasa sama-sama. Puasa sama-sama, saya ngomong 1 bulan dari sekarang kamu harus dapat pekerjaan apapun yang terjadi. Saya ngomong sama dia, tapi saya juga deg-degan Bapak Ibu Saudara, ini dapat pekerjaan dah. Cuman after itu saya doa Bapak Ibu Saudara, saya doa, saya puasa. Saya ngomong sama dia, oke kita beriman ya 1 bulan ke depan kamu dapat pekerjaan. Bapak Ibu Saudara tidak sampai 1 bulan, di akhir bulan kayak gitu, dia hubungi saya, dia dapat panggilan dan mau masuk pekerjaannya. Saya belajar sesuatu, iya. Kita tidak boleh gegabah, berdoa dulu. Jadi hari ini kalau Anda punya pergumulan apapun, ada proses apapun, jangan gegabah untuk mengambil keputusan. Katakan yes. Katakan samping kiri kanannya, jangan gegabah. Di Habakuk 2 ayat 1 tuh kasih sebuah pengertian kepada kita Bapak Ibu Saudara. Habakuk 2 ayat 1 tuh ngomong kayak gini, aku mau berdiri, Anda perhatikan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Anda bisa garis bawahi kata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Habakuk ini mengajarkan kita bahwa kita ini tidak boleh gegabah dalam mengambil langkah Bapak Ibu Saudara. Habakuk ini sudah dapat janji, di firman Tuhan ini ada janji yang diberikan. Tapi dia belajar untuk berdiri dulu di tempat pengintaiannya, dia nunggu aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya. Dia punya firman Tuhan, dia punya janji Tuhan, tapi dia tidak gegabah dalam melakukan apapun. Dia tidak
bukan orang yang gerasak-gerusuk gitu loh Bapak Ibu Saudara. Apa-apa langsung bergerak, apa-apa langsung bergerak. Tapi dia mengintai di tempatnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hari ini kalau Anda punya pergumulan, apapun yang Anda rasakan, apapun yang Anda alami, pergumulan apapun itu bawalah dalam doa. Berdoalah. Karena sering kita katakan Tuhan itu hanya sejauh doa Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda berdoa pasti Anda dekat dengan Tuhan. Katakan yes. Yang ketiga, yang Tuhan taruh di hati bukan untuk hanya dikagumi. Sepakat dengan saya, amin? Tapi Tuhan mau kita menaati. Ketaatan tuh enggak enak. Siapa bilang taat itu enak Bapak Ibu Saudara? Ada satu kisah dalam firman Tuhan, Abraham itu sudah nunggu keturunan bertahun-tahun bahkan sampai istrinya menopause. Padahal Tuhan dari sebelumnya sudah kasih janji ke dia. Dia bisa kecewa, dia bisa marah sama Tuhan, tapi dia memilih untuk tetap setia. Dan dia belajar taat sama Tuhan, menanti janjinya Tuhan. Apa yang terjadi dengan Abraham? Sekian waktu dia nunggu keturunan, lahirlah keturunannya. Setelah lahir keturunannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan minta anak yang sudah dia nanti-nantikan untuk dipersembahkan. Itu bagi saya luar biasa. Butuh hati yang besar untuk bisa jalan sama Tuhan. Dan Abraham punya itu. Dia sepakat dengan Tuhan. Walaupun saya enggak tahu ya, karena diceritakan dalam firman Tuhan detail. Kalau Abraham adalah orang yang taat, mungkin ada sedihnya. Tuhan, ini kenapa anakku yang saya sudah tunggu lama, tapi Tuhan minta dan lain-lain. Mungkin saja Bapak Saudara tidak diceritakan. Tapi poinnya adalah Abraham berani untuk menyerahkan apa yang paling berharga yang dia punya. Dengan ketaatan yang dia punya, dia persembahkan kepada Tuhan. Ujungnya Anda lihat ketaatannya itu mendatangkan kemenangan bagi Abraham. Apa yang terjadi? Tuhan tidak minta anaknya untuk dipersembahkan. Tuhan menyediakan persembahan yang lain untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Hari ini kadang ketaatan itu tidak enak Bapak Ibu. Kadang ketaatan itu di luar zona nyamannya kita. Ketaatan itu di luar rasa nyaman, rasa tentramnya kita, rasa nyamannya kita. Tapi yang namanya ketaatan itu pasti akan disertai oleh Tuhan. Katakan yes. Di mana ada ketaatan, di situ ada penyertaan Tuhan. Itu yang saya percaya sampai detik ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika Tuhan minta ketaatan demi ketaatan dari kita akan melihat penyertaan demi penyertaan juga yang Tuhan sediakan. Katakan yes. Tuhan hari ini tidak minta kita hanya mengagumi banyak orang Kristen yang hanya terkagum-kagum. Oh, saya dapat janji Tuhan. Tuhan ngomong kayak gini kepada saya. Saya tadi malam saat teduh, Tuhan ngomong demikian. Firman Tuhan ngomong kayak gini. Tadi waktu saya altar call, ada orang yang menubuatkan saya. Waktu saya di CGL-ku mendoakan saya. Dia memperkatakan perkataan-perkataan profetik. Dan saya percaya itu pasti terjadi. Banyak orang yang hanya terkagum-kagum dengan janji Tuhan. Banyak orang yang hanya terkagum-kagum dengan apa yang hari ini jadi visinya. Terkagum-kagum Bapak Ibu Saudara, hanya sebatas mengagumi. Tapi tidak banyak orang yang mau melangkah. Karena terkadang janji Tuhan itu memaksakan kita, menarik kita untuk pergi dari zona nyamannya kita, masuk dalam penggenapan janjinya Tuhan. Tapi Anda lihat apa yang terjadi ketika Anda taat, di sana ada kemenangan yang besar Tuhan sediakan. Hari ini Anda ada di kota ini Bapak Ibu Saudara. Anda masih mempertanyakan Tuhan di kota ini. Anda masih mempertanyakan kenapa Anda ada di sebuah tempat, sebuah institusi. Kenapa Anda harus ada dalam sebuah keluarga. Kenapa Anda harus ada dalam sebuah lingkungan. Kenapa Anda harus ada dalam sebuah situasi. Anda mempertanyakan berulang-ulang kali sama Tuhan. Satu titik Anda saat teduh, Anda berdoa, Anda
di CG, Anda mendapatkan janji Tuhan. Tempat di mana kamu ada, di situ ada penyertaan Tuhan. Ada seorang yang berdoa kepada Anda. Ketika Anda altar call nangis-nangis sama Tuhan, ada seseorang yang berdoa sama Anda. Hari ini engkau dilimpahkan sukacita. Hari ini engkau dilimpahkan damai sejahtera. Dan engkau akan disertai Tuhan. Anak cucumu akan diberkati. Engkau akan berlimpah dengan berkat-berkat keturunan dari Tuhan. Anda kagum dengan semua itu Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak orang hanya berhenti di rasa kagum. Saya mau katakan kepada setiap kita di tempat ini, mari kita melangkah dalam ketaatan. Untuk pergi ke dalam visi Tuhan, butuh yang namanya langkah ketaatan kita. Kadang tidak nyaman, kadang kita tidak suka keluar dari zona nyamannya kita. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan, pasti ada Tuhan di sana. Bahkan Tuhan mendahului kita, katakan yes. Anda sepakat dengan saya, amin? Tuhan menyertai kita, amin? Tuhan hari ini ada bersama-sama dengan kita. Sebelum kita datang ke kota ini pun, Anda mungkin pendatang dan sebagainya. Sebelum Anda datang ke kota ini pun, Tuhan sudah mendahului Anda. Mempersiapkan Anda akan ketemu dengan siapa, Anda akan ketemu dengan bos yang seperti apa, Anda akan ketemu dengan lingkungan seperti apa. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, kalau Anda pakai cara pandangnya Tuhan dari awal. Jadi lewat firman Tuhan ini saya mau katakan kepada setiap kita, mari kita melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Kita melihat seperti cara pandangnya Tuhan. Kita melihat seperti yang Tuhan lihat. Kita rasakan seperti yang Tuhan rasakan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita menjalani semua hal yang tidak mudah. Proses apapun itu dengan selalu mengucap syukur. Dengan selalu penuh dengan damai sejahtera. Jadi kita tidak mundur dari Tuhan. Apa-apa kayaknya saya mau mundur dari Tuhan. Kayaknya saya mau pergi dari CG. Kayaknya saya mau pergi dari gereja. Bapak Ibu Saudara, sejauh apapun Anda pergi, seperti Yunus, Tuhan akan temukan Anda. Bahkan di dalam perut ikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan temukan Anda. Anda tidak bisa lari dari manapun. Kalau itu janji Tuhan dalam hidup Anda. Katakan yes. Mari tutup Alkitab Anda Bapak Ibu Saudara. Saya undang PAW untuk maju ke depan. Anda diberkati, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya siang hari ini, ada kesaksian singkat yang mungkin tidak terlalu detail juga. Tapi saya adalah penghuni baru di kota ini Bapak Ibu Saudara. Baru beberapa bulan juga diutus Tuhan bersama-sama dengan Gembala dan tim untuk hari ini ada di GMS Jayapura. Dan ini adalah kota keempat saya Tuhan utus Bapak Ibu Saudara. Sejak saya menjadi seorang full timer dan dari awal saya melayani Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, saya tinggalkan masa depanku, saya tinggalkan segala apa yang hari ini menjadi cita-citanya saya, ada di marketplace, ada di pekerjaan saya kebetulan dari background kesehatan Bapak Ibu Saudara. Dan saya ngomong saya punya cita-cita jadi ini. Tuhan saya tinggalkan dan saya mau ada dalam panggilan ini. Ketika saya memilih untuk setia dalam panggilan ini, ternyata saya tidak stay di satu kota Bapak Ibu Saudara. Tuhan utus di kota lain. Dan setiap saya datang ke sebuah kota, saya tuh selalu ngomong sama Tuhan. Bahkan waktu saya datang ke kota ini pun, saya ngomong sama Tuhan, saya lihat dari atas pesawat Bapak Ibu Saudara, agak drama-drama ya. Saya lihat dari atas pesawat, saya lihat ke bawah, danau yang begitu indah, Danau Sentani. Terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan thank you Tuhan bahwa saya di kota ini. Jadi kota ini adalah kota yang saya sudah dapat sekitaran 2-3 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Dalam sebuah event GMS juga. Jadi hari itu kami diminta berlutut, terus Tuhan munculkan up nama kota ini untuk saya. Dan akhirnya saya keep sedemikian rupa dan hampir saya melupakan kalau saya pernah dapatkan satu kota baru untuk Tuhan bawa saya ada di tempat itu Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, ternyata Tuhan bawa. Jadi mau saya tenggelamkan itu mimpi, visi di bawah
di bawah laut pun, tapi kalau itu dari Tuhan, itu akan muncul di permukaan. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya hari ini saya ada di sini, pada saat saya mau landing, pesawatnya mau landing Bapak Ibu Saudara, saya ngomong sama Tuhan, dari atas saya ngomong, Tuhan, sebelum saya menginjakan kaki di kota ini, Tuhan taruh hatinya Tuhan untuk saya, kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Karena ya tidak bisa dipungkiri, kalau kita ada di sebuah tempat yang baru, kita pun akan beradaptasi, betul Bapak Ibu Saudara? Kita pun akan beradaptasi dengan sebuah keadaan, sebuah situasi dan sebagainya. Dan saya bersyukur Tuhan itu taruh untuk punya hati. Jadi saya tidak butuh waktu yang lama untuk beradaptasi di kota ini. Saya difasilitasi sama gereja untuk pakai motor dan sebagainya. Saya keliling kota ini sambil pakai masker. Saya bawa motor pelan-pelan, agak kiri Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ditabrak. Saya bawa motor, saya bahasa roh, saya doa, Tuhan taruh hatimu untuk kota ini. Tuhan, saya bersyukur untuk kota ini. Tuhan, kota ini dicintai Tuhan. Tuhan, kota ini disayang Tuhan. Tuhan, kota ini penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, kota ini penuh dengan keselamatan. Kota ini penuh dengan pemulihan. Hal-hal kecil yang bisa saya lakukan, saya belajar melakukan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Bukan untuk kepentingan saya secara pribadi, tapi saya tahu bahwa ketika Tuhan menempatkan kita di sebuah tempat, ketika Tuhan menempatkan kita di sebuah wilayah atau situasi, Tuhan menginginkan kemuliaannya dinyatakan lewat hidupnya kita. Bagaimana caranya? Anda perlu berdoa sekali lagi. Anda perlu temukan cara pandangnya Tuhan. Cara pandangnya Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupnya saya dimulai dari langkah-langkah kecil itu Bapak Ibu Saudara. Anda ketika lagi bawa mobil mau ke kantor Bapak Ibu Saudara. Anda dari AB Pura, kantor Anda di kota, di Jayapura itu lumayan jauh loh Bapak Ibu Saudara. Anda bisa bawa mobil, bawa motor, sambil buka mata ya, jangan tutup mata Bapak Ibu Saudara. Sambil buka mata, Anda bisa bahasa roh, Anda bisa berdoa memberkati kota ini. Anda tahu apa yang akan terjadi dengan hati Anda. Tuhan akan lembutkan hati Anda. Anda yang pernah luka dengan kota ini, Tuhan akan sembuhkan. Anda yang pernah merasa tidak diterima oleh kota ini dan orang di dalamnya, Anda akan merasa bahwa Anda dikasihi. Anda yang merasa bahwa Anda bukan tempatnya di kota ini, tapi Anda harus 5-10 tahun bekerja di kota ini. Lama-kelamaan Tuhan akan taruh hati yang mengasihi kota ini dalam hidup Anda. Jadi berdoa sama Tuhan dan berdoalah untuk tempat di mana Tuhan buang Anda Bapak Ibu Saudara dalam tanda kutip. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan Anda juga. Kita bekerja di kota ini, kita makan di kota ini, kita membesarkan anak-anak, Anda membesarkan anak-anak Anda di kota ini, Anda bekerja, Anda usaha, Anda bisnis di kota ini. Anda perlu belajar memberkati kota ini. Jangan selalu lihat dari sisi negatifnya Bapak Ibu Saudara. Jangan selalu lihat kota ini, kota tidak aman, kota yang penuh kemacetan, kota yang kayak A, B, C, D. Yang keluar hanya negatifnya tidak dampak Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk memperkatakan berkat atas kota ini. Kalau kota ini diberkati Tuhan, hidup Anda pun akan diberkati. Investasi, banyak orang akan datang ke kota ini, memberkati kota ini dengan caranya Tuhan. Pendapatan kota ini akan semakin meningkat, Anda pun akan diberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mulai dari langkah-langkah kecil. Tidak perlu langkah besar yang kita lakukan langsung. Kita buat revival KKR. Ya kita akan lakukan, Anda sudah pernah lakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau firman Tuhan ini datang kepada Anda, mari kita mulai dari kita pakai kacamatanya Tuhan. Kita pakai cara pandangnya Tuhan. Berdoa, melangkahlah, melakukan apa yang menjadi bagian Anda.